Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai. Jadi kemarin itu kan ada sedikit revisi, di mana kita uh, diminta untuk ngebenerin fungsi autentikasi dan juga kita bikin si user itu bisa memanage atau melakukan order secara langsung di website. Jadi saat ini kita udah bikin si user itu bisa melakukan order langsung, juga bisa memasukkan suatu produk itu ke dalam keranjang. Nah, kita udah ada di halaman home. Nah, di halaman home ini adalah halaman home buat si user, dan kalau kita masuk ke bagian produk, nah di bagian produk itu kita coba untuk masukin produk ini ke keranjang. Dan kalau kita lihat di bagian navbar ini kan udah ada menu baru yaitu pesanan. Nah, pesanan ini adalah tempat di mana si user ini bakalan melihat data-data order yang udah dia lakukan. Di sini ada table order. Kalau kita lihat di sini itemnya itu ada tanggal, produk detail. Di sini ada list produk dan juga ada data berapa produk itu atau berapa kuantitas produk yang diorder. Lalu ada jumlah pembayaran, kemudian ada metode pembayaran, ada status dan juga ada status pengantaran. Nah, kita balik lagi ke produk. Nah, di produk ini di sini kita lihat ada icon buat masukin masukin produk itu ke keranjang. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu keranjang. Saat ini kita punya satu produk ya di keranjang. Kita coba masukin produk baru. Oke, kita bakal masukin produk ini ke dalam keranjang. Jadi kita klik di bagian icon keranjang. Nah, saat ini produk itu udah berhasil kita masukin ke keranjang, dan kalau kita okein, dia otomatis mengarahkan kita ke keranjang. Nah, kalau kita perhatiin di produk ini kan ada data stok ya. Jadi di fungsi fungsi atau mekanisme keranjang ini udah working, seperti kita bisa tambahin kuantitas. Di kondisi ini dia juga udah handling kalau stok itu kosong. Jadi di sini dia udah nggak bisa diubah untuk kuantitas, dan juga produk ini nggak bisa dipilih karena stoknya udah habis. Kalau produk yang satu ini, kalau kita coba untuk increase kuantitasnya, ini dia udah working, jadi kita bisa increase kuantitas. Dan kalau kita select produk ini, nah di sini kita bisa lihat di sini ada total harga ya, ada detail-detail lain seperti total harga yang dimasukin. Jadi kalau kita coba increase atau ubah value dari kuantitas itu, dia otomatis menyesuaikan. Di selanjutnya itu di bagian metode pembayaran. Jadi kita bisa pilih metode pembayaran. Di sini ada COD atau QRIS, kemudian ada status pengiriman. Jadi kalau kita coba kalau si customer itu pengen status pengirimannya itu diantar, dia bisa pilih antar. Nanti bakal muncul opsi pemilihan daerah pengiriman, dan kalau kita select atau kita coba cari, nah di sini bakal dimunculin data daerah pengiriman yang udah di setup atau ditetapkan di halaman owner. Nah, kalau kita pilih salah satu opsi di sini, nah dia nantinya bakal terimpact ya, atau berimpact ke total harga. Jadi kalau kita lihat di sini itu untuk harga ongkirnya itu kan 20.000, sedangkan untuk total harga produk itu kan 200.000 dikali dengan 5 itu kan 1 juta, jadi totalnya itu 1.020.000. Dan ini posisinya udah benar. Jadi kalau kita coba ganti untuk daerah pengiriman di sini, nah di sini dia udah menyesuaikan. Jadi dia udah menyesuaikan dengan data harga pengiriman, data yang kita tampilkan di UI. Kalau kita select jemput, nah di sini dia bakal seperti ini. Mungkin kita bakal coba aja untuk pesan sekarang ya. Jadi kita klik beli sekarang. Nah, di sini pesanan udah berhasil disimpan dan dia diarahkan ke halaman order. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada order terbaru dibikin di jam 4:09. Kalau kita validasi waktu, nah saat ini memang jam 4:10. Artinya itu memang data terbaru. Kemudian di sini kita lihat detail produknya itu udah sesuai. Jadi kita tadi men-check out satu produk kopi Semarang dengan kuantitas sebesar 5, kemudian jumlah pembayarannya ini benar, metodenya tadi benar. Untuk statusnya ini dia masih
status awal. Jadi ada 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 perbedaan status ya. Kalau untuk order online itu status defaultnya itu need confirm. Jadi ini masih membutuhkan konfirmasi ya. Konfirmasi dari karyawan. Jadi seperti si karyawan itu bakalan masih dia bakal ngekonfirmasi lagi nantinya. Kalau kita coba kembali ke halaman car atau keranjang, nanti kita bisa lihat di sini hanya ada satu produk yang tersisa, yaitu produk luwak ya. Karena produk yang sebelumnya itu udah kita check out dan otomatis kita bakal hilangin dari keranjang kita seperti itu. Oke, itu untuk sistem keranjang ya. Jadi sebelumnya kalau kita pengen masukin produk ke keranjang kita bisa langsung klik di sini. Bedanya itu kuantitasnya itu otomatis satu ya. Sedangkan kalau di bagian sini kan ini detail produk, itu kalau kita masukin ke keranjangnya itu lewat sini, kita bisa atur kuantitas seperti ini. Jadi kalau kita coba atur kuantitas, di sini kita masukin ke keranjang. Nah, di sini kita udah berhasil masukin ke keranjang dan nah di sini kuantitasnya itu 5 ya. Jadi kuantitas defaultnya itu 5 kalau kita set di detail produk. Berbeda dengan kalau kita set langsung. Jadi kalau set langsung itu kan satu, secara otomatis kuantitasnya satu. Di sini juga kita bisa langsung beli ya. Jadi kita nggak hanya bisa masukin ke keranjang, tapi kita juga bisa langsung order online seperti itu. Jadi kita di halaman detail kita set kuantitasnya berapa, lalu kita set metode pembayaran, kemudian kita pilih opsi pengantaran seperti ini. Nah, di sini total harganya udah sesuai dan kita beli sekarang. Nah, di sini proses pembelian udah berhasil, kita diarahkan ke halaman pesanan. Kalau kita lihat di sini datanya udah bertambah. Untuk detail datanya udah sesuai dengan data yang sebelumnya ditampilkan. Itu dari sisi order ya. Jadi kita udah bisa melakukan order online dari sisi customer, baik itu masukin ke keranjang dahulu atau juga langsung beli sekarang seperti itu. Oh ya, gimana kalau kondisi stok habis ya? Jadi kalau kita kan tahu ya stok yang habis itu luwak coffee ya. Jadi kalau kita klik di bagian detail, di sini dia juga udah working. Jadi oke, kemudian di bagian klik beli sekarang, nah itu udah ada handlingnya. Jadi kita nggak bisa beli karena stok produk itu udah habis. Oke, itu dari sisi customer ya. Jadi kita udah bikin beberapa fungsi tambahan seperti kita perbaiki fungsi autentikasi, terus kita bikin si customer itu bisa melakukan order online, kita bikin si customer bisa melihat data pesanan, kemudian si customer bisa memasukin produk ke keranjang, lalu ada mekanisme handling di mana dia memerhatikan stok produk. Kemudian kita bikin mekanisme dari sisi front end itu kita bikin mekanisme kategori keranjang. Jadi kita bisa lihat di bagian sini itu udah cukup solid. Kalau kita lihat di sini misalnya kita select ini gagal ya, jadi mungkin kita coba tambahin produk lain ya ke dalam keranjang. Nah, di sini udah ada configure udah. Jadi kalau kita multiple select, nah ini udah working ya. Jadi kalau kita coba hitung totalnya udah sesuai. Kalau kita coba pilih daerah pengantaran juga udah sesuai. Lalu kalau kita coba decrease value, nah ini otomatis menyesuaikan diri atau menyesuaikan value-nya sendiri seperti itu. Oke, itu dari sisi si customer. Mungkin kita lanjut ke sisi karyawan ya. Oke, nah kita udah di sisi karyawan. Perubahan pertama itu dari sisi sidebar. Kalau kita lihat di sini kita udah punya menu baru. Selain konfirmasi pesanan, itu juga kita punya pesanan ya. Jadi bedanya itu kalau konfirmasi pesanan itu berisi list data pesanan yang pengen kita konfir.
Jadi itu adalah pesanan yang dibikin secara online oleh si customer. Kalau pesanan aja itu pesanan-pesanan yang statusnya itu selain yang belum dikonfirmasi seperti itu. Jadi kalau kita coba bikin pesanan di customer, ini kan pesanan offline ya. Jadi kalau kita masukin Jamaludin, oh, di sini ini kan kita udah masukin pesanan offline ya ini. Kita select, dan kalau kita lihat di pesanan offline ini itu metodenya itu udah kita bikin secara otomatis. Itu metode pembayarannya itu QRIS. Kemudian untuk opsi pengantaran itu kita disable. Lalu kalau kita klik selesai di sini, nah kita udah berhasil melakukan pemesanan. Kita back, kita kembali ke, kita lihat di halaman pesanan. Nah data tadi itu bakal masuk di sini ya. Jadi itu data yang dibikin secara offline itu otomatis masuk ke sini. Kenapa? Karena emang statusnya itu secara otomatis selesai. Berbeda dengan data yang kalau kita di dalam konfirmasi pesanan, itu hanya data yang masih membutuhkan konfirmasi. Ini artinya data yang dibikin sama si customer seperti itu. Jadi untuk mengkonfirmasi itu si karyawan klik di bagian edit ini, lalu dia bisa edit status transaksi dari belum dikonfirmasi ke pending. Itu artinya produk ini sedang diproses seperti itu. Kita simpan. Nah nanti produknya itu bakalan masuk ke ini ya, ke produk yang udah dipesan situ, masuk ke dalam list pesanan. Oke, itu ya dari sisi si karyawan. Jadi kita udah bikin si karyawan ini bisa mengkonfirmasi pesanan. Kemudian di bagian tambah data pesanan offline itu kita udah bikin si metode pembayarannya itu static di QRIS. Lalu untuk daerah pengantaran atau status pengantaran itu kita ini ya, kita remove. Jadi kita nggak bisa pilih status pengantaran lagi kalau di sisi karyawan atau pemesanan offline. Kalau dari sisi owner itu nggak ada perubahan ya, jadi masih seperti kemarin. Oke, mungkin itu aja ya untuk demonya. Terima kasih.